Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kaum Hasan dengan NFP 5002108 akan menjelaskan soal yang diberikan Bapak, itu apa tugas pengganti kuis itu. Saya tuliskan. Saya nggak bisa menyalakan kamera, Pak. Terus ini langsung ke soal nomor satu. Buah kawat persegi dengan panjang A itu 10, berarti ini A itu 10 cm bisa dijadiin 0,1 meter, berarus dan berarus I3, berarti I3 ini sama dengan 2A, terletak di tengah-tengah dua kawat lurus yang sangat panjang. Yang sini berarus I1 itu 10A, berarti I1 10A, dan I2-nya itu 4A, terpisah sejauh dengan diameter 28 cm, berarti ini 28 cm, berarti R-nya itu 14 cm, berarti kalau jadiin meter itu 0,14 meter, yang terpisah sejauh, jadi saya gambar. Yang A, gambarkan gaya Lorentz pada posisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat kawat baru I1 dan I2. Jadinya saya hapus dulu jadinya itu kalau pada segi sisi segi ini itu I1 dan ini adalah misalkan ini Peggy dan ini adalah I2, jadinya nanti arah gayanya pada yang ke arah arus I1 itu akan mengalir di sini dan akan mengarahkan ke sana. Nah, ini adalah efek I1 dan ini efek I2. Selanjutnya, selanjutnya yang pada sisi QR itu horizontal gini. Nanti pada gaya ini itu yang I1 itu akan ke atas. Di F1, terus yang ke bawah itu punyanya di F2. Ini F2, F1. Terus kalau pada yang di RS itu kebalikannya dari sisi eh, oh bukan sama aja. Ternyata yang di sini itu FRS1, oh iya. Ini kebalikannya dari sisi PX. Kalau sini itu jadi arahnya ke kiri, sekarang ke kanan. Dan ini FRS2. Jadi arahnya ke kanan, ke kiri itu. Ke belakang. Jadi jauhi. Terus yang sisi PS ini nanti itu nanti juga kebalikannya sehingga nyampe S nanti daya FPS satunya itu
itu ke bawah, terus yang ke atas, itu FPS keduanya itu ke atas. Gitu. Itu yang nomor dua, jadinya. Nah, itu yang nomor A. Sekarang yang nomor B itu gaya Lorentz pada sisi RS. Dengan diketahui, dengan berasumsi kalau kawatnya itu pakai RS, maka kita kawat berarti satu dan I2 yang merupakan nanti rumus dari RS1-nya adalah mu, mu 0 I1 dan I3 dikali L dibagi 2 pi D. Nah, terus kita bukan pi D, tapi ternyata R ditambah 3 dikali R. Terus nanti ini 4 pi dikali 10 min 7 dikali I1-nya itu 2, terus bisa I3-nya itu 2 dan I1-nya itu 10 dan dikali L-nya itu bentar, dikali 10 min 2 dibagi 2 pi karena karena R-nya itu 14 tapi karena itu benar-benar bukan di tengah jadinya kayak gitu. Ini kan pada ini kan 14, ini 14 cm, tapi karena ada letaknya di sini dengan sepanjang 0,1, 0,1 berarti setengahnya itu 0,05. Berarti di sini itu nanti ditambah 0,14 tambah 0,05, 0,19, 0,19 itu. Jadinya tinggal dimasukkan 0, nanti hasil akhirnya itu 0,21 kali 10 min 5. Bisa dihitung 2,1 dikali 10 min 5. Ini FR satunya. Terus yang kedua, itu FRS2-nya itu sama rumusnya. Nol, tapi di sini I1, I2 dan I3. Terus L, terus ini 2 pi, F, terus ini 4 pi dikali 10 min 7, 2 dan 10, 10 min 2, 2 pi. Dan di sini karena di sini kan tadi ini 14. Dari sini itu adalah titiknya, jadi ini kan 0,05. Jadi 0,14 dikurangi 0,05 sama dengan 0,09. Ini tentu di sini 0,09. Sehingga nanti hasil akhirnya itu 1,7 10 min 6. Nah, karena sudah diketahui, jadinya hasil totalnya adalah totalnya FRS1 dikurangi FRS2.
sehingga 2,1 kali 10 cuma 7, 10, 6. Jadinya artinya 0,4, 10 min 6. Dan ini arahnya misalkan ke arah kanan. Ke arah kanan. Terus ini yang nomor B, hasilnya adalah 0,4 jadi arah ke kanan. Dan sekarang yang C, percaya aku, percaya aku gini, samping C. Yang C itu sama, caranya sama seperti yang nomor B. Jadinya dari fps satunya dari fps satu itu yang 0 di satu dikali I3 dikali L, terus ini 2 pi L, terus jadi 4 kali 10 min 7 min pi dikali 2, dikali 10 kali 10 kali 10, 10 min 2 per 2 pi per 9. Karena didapetinnya itu, karena jarak kawat I satu ke PS-nya itu adalah 9. Dan sini turun 2. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah 0,4 10 min 5 ton. Nah, terus yang FPS juga itu sama caranya, I2 dan I3 kali L per 2 pi 2 pi L, terus 4 pi kali 10 min 7 kali 4 kali 2 10 min 2, ini 2 pi terus ini 9, sama-sama kayak yang pertama tadi. Langsung saja, nanti hasilnya itu 1,7 10 min 6. Jadinya totalnya itu FPS2 dikurangi FPS1. 4 10 min 6 dikurangi 1,7 ini adalah 2,3 10 min 6 itu. Dan ini adalah ke arah bawah nanti, ke arah bawah gitu. Jadi itu yang soal nomor satu. Jadi saya jadi langsung yang nomor 2 dan 2. Terdapat dua kawat lurus berarus kawat satu dan kawat dua. Panjang kedua kawat sama, yaitu L. Berarti belum diketahui pada saat kawat satu mengalir arus sebesar 1,2 ampere dan kawat dua mengalir arus sebesar 1,5 ampere dengan arah arus seperti yang ditujukan pada gambar. Berarti A itu
vektor medan magnet di titik P akibat kawah satu. Jadi, medan magnet di titik P akibat kawah satu itu adalah suatu ini J, ini I, dan ini adalah A. Ya, oh, ini adalah arahnya P, P1. Berarti sehingga di P1 itu adalah 0 kali itu 2 pi A 4 pi 10 min 7 kali 1,5 per 2 pi kali R per 2. Coret. Berarti hasil akhirnya adalah 6 per 10 per 7 per L kan Tesla. Ini hasilnya. Terus yang B-nya itu, yang B itu BP akibat kawan dua. Jadinya ini dan bagi ini I, ini C, K. Jadi nanti geraknya akan ke sana. P2. Jadi ini min. Hingga nanti penyesuaiannya adalah P, P2 itu adalah P2 2 pi dan A dikali A. Terus ada ini 1 10 min 7 1,5 oh 2 pi dua sehingga nanti hasilnya 60. Ini ternyata yang nomor A itu salah. Seharusnya seharusnya itu ininya harusnya itu harus 1,2 1,2 ini 1,2 berarti nanti hasilnya itu 2,4 2,4 dan terus yang C-nya itu yang C-nya itu ditekalin aja jadi BP1 ditambah BP2 itu 2,4 per L 10,7 ditambah 6 per L kali 10,7 jangan lupa matematika arah vektornya jadinya itu min 36 per L 10 7 K Tesla. Berarti nanti hasilnya itu adalah negatif 3,6 per 10 min 7 dibagi R. Sehingga berarti arahnya itu adalah ke arah dalam. Ke arah dalam. Gitu. Itu untuk nomor duanya. Itu nomor duanya saya hapus dulu. Saya hapus.
Terus lanjut nomor 3. Sebut kawat lurus sangat panjang dengan LSI 5 di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L-nya itu sama dengan 200 cm dan W-nya itu 100 cm, A-nya 1 cm, ya, berarti A-nya hitung flux magnet yang menempuh kawat persegi panjang akibat kawat garis di. Jadinya itu langsung saja karena itu medak magnetnya V itu adalah V 0 kali 1 I ke sini 2 PR. Nah, dan rumus ini adalah integral PA D PDAA sehingga nanti akan mendapatkan hasilnya itu IA per 2 di 6 H plus 2 dibagi H ini sehingga tinggal dimasukkan aja nanti itu 4 per 10 7 I-nya belum diketahui dan L itu 2 per 2 I dan coret dan ini lemnya itu 0,11 per 0,1 0,01 maksudnya sehingga nanti ini hasilnya adalah 4 I dikali 10 dan 7 ini 22 ini 22 maaf maaf. Itu hasilnya 2,4 sehingga hasilnya adalah 9,6 I dikali 10 dan 7 PB itu hasilnya itu nomor A. Terus selanjutnya yang B itu karena I adalah karena I itu adalah A plus BT yang dimana A itu konstan dan B-nya itu adalah 10 ampere per second. Jadi kita turunkan jadinya DI per DT sama dengan B. Jadi itu 10 ampere per second. Sehingga tinggal masukkan aja, tinggal dimasukkan ke rumusnya adalah DT per DT sama dengan DTT 9,6 kali 10 T kali 10 min 7 sehingga menjadi DT 9,6 10 min 7 A tambah 9 min 10 min 7 T. Jadinya kita turunkan tinggal 9,6 10 min 6 atau bisa ditulis juga min 9,6 10 min 7 gitu. Ini yang nomor B-nya ini volt.
Terus yang C-nya itu tentukan arah arus induksi pada kawat sisi panjang. Arah arus induksinya itu, ini misalkan yaitu arah ini I, dan ini sisi panjangnya. Ini medan magnet utamanya. Nah, karena I-nya itu akan bertambah seiring waktu, maka medan magnet utamanya juga akan semakin besar. Dan menurut hukum Lenz itu, BGR induksi selalu menghasilkan arus yang berlawanan dengan asal perubahan flux. Sehingga jika medan magnetnya itu medan magnet utamanya ditambah, sehingga nanti medan magnet induksinya berlawanan dengan medan magnet utama. Jadinya itu sini ini adalah medan magnet induksinya. Nah, nanti sehingga menghasilkan arah arus induksi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Itu. Itu yang nomor tiga. Nah, yang nomor empat ini adalah salah satu rangkaian seri RLC dengan L-nya itu 26,5 mH dan C1 itu 56 mikro mikro dan R-nya itu adalah 10 dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumbernya itu adalah 120 volt dengan arus pada yang tegangan sumber. Nah, tentukannya A nilai C ekivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Nah, berarti ini nilai ekivalennya yang nomor A itu tinggal ditambah jadinya C paralel itu tinggal ditambah jadi itu C1 ditambah C2 karena paralel 56 ditambah 50 dengan 106 atau 106 100 min 6. Sekarang tinggal mencari impedansi rangkaiannya itu dari XL-nya itu yaitu W kali L yaitu dari 120 pi dikali 26,5 kali 10 min 3 sehingga mendapatkan 3,18 pi itu dan itu jika dikalikan itu mendapati 10 dan setelah itu kita mencari XR-nya atau XT-nya yaitu adalah 1/W itu berarti 1/120 pi dikali 1/10 yaitu 10 pangkat 6 10 pangkat 6 dibagi 1,2720 pi itu hasilnya adalah 25 itu. Nah, terus yang Z-nya itu adalah yang Z-nya adalah tinggal R kuadrat ditambah X XL dikurangi HC kuadrat.
Ini berarti tinggal diisi 10 kuadrat ditambah 225 kuadrat. 25 kuadrat. Berarti ini 100 ditambah 225 itu berarti 325. Ini hasilnya adalah 18,02 ini. Terus yang C-nya itu persamaan arusnya. Itu rumus persamaan arusnya itu adalah I lima sin T kan ya. I maksimal itu udah diketahui. Wah, gitu kok. Kalau maksimal itu udah diketahui jadinya 220 per 19,2 sin 120 pi T. Ini hasilnya adalah 112,2 sin 120 T. Ini adalah persamaan arusnya. Setelah itu yang frekuensi resonansi. Resonansi terjadi itu ketika XL-nya itu sama dengan XT. Jadi L itu sama dengan 1 per XT. Dan ini adalah berarti Y kuadrat 1 per LC. Terus ini W-nya itu bisa ditulis jadi 2πx 1 per LC. Jadinya nyari frekuensinya itu adalah 1 per 2 pi LC. Karena sudah diketahui semua, itu LC-nya adalah 26,510 meter. Dan ini dikali ini tinggal dikali saja 140 itu nanti hasilnya 28,9 10,9 2,89 10,6. Jadi tinggal dimasukkan saja X yang ke 1 per 2 I per 2 9 10,6. Jadi ini langsung keluar aja. Jadinya 2 I 2 9. Sehingga nanti hasilnya adalah 95. Baik, sudah sudah selesai pembahasan soal yang diberikan. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.